Kemunculan Elia Miron, seorang apologet Kristen, membuat geger dunia maya, di mana para polemikus merasa memiliki lawan yang cukup tangguh dan mumpuni, karena selain bahasa yang digunakan, Elia Miron begitu mudah dipahami. Dia juga memahami bahasa asli Alkitab, baik PB maupun PL. Demikian juga dengan bahasa Arab. Nah, kali ini dia berdebat dengan Ratu Entok yang penasaran ingin menjajal ilmu dari Elia Miron. Namun di tengah perdebatan, Elia Miron mengaku kalah dan tidak memiliki bukti-bukti dari setiap data yang valid yang dia sampaikan. Dia hanya berasumsi, dan itu membuat Elia Miron semakin memperlihatkan betapa dia adalah seorang apologet yang memang patut ditakuti di dalam dunia apologet. Mari kita saksikan perdebatan berikut ini antara Elia Miron dan Ratu Entok. Yesus itu adalah firman. Hah? Jadi podcast yang di situ bohong gitu. Jadi aku ngarang, karena aku dengar dari podcast Richard, tinggal sama Richard. Nah, Elia soalnya mau menggiring pabrik, saya itu congean. Elia tadi dia membantah. Kapan aku mengatakan Yesus itu Bapa? Kapan aku mengatakan dia Sang Firman? Si Elia ini begitu, kalau udah kelamin diganti kadang-kadang agak gila. Nggak apa-apa. Yang mau kelamin saya diganti kayak mau nggak kayak. Jangan diskusinya yang sopan ya. Jangan membawa AA pribadi. Karena jangan bawa kelamin diganti, yang tersinggung nggak cuma satu orang. Halo, selamat malam semua, Lailai. Shalom, selamat malam, Gozali. Iya, selamat malam para Lailai semua ya. Jadi dari tadi akhirnya masuk juga Ratu Entok. Elia sehat? Ini Ratu Entok? Iya. Oh, iya silakan. Iya betul, Ratu Entok. Elia sehat? Iya sehat, kenapa? Oh iya, langsung ngegas lah. Gak kenapa-kenapa lah, gak ada utang kok, gak ada utang. Iya. Nah, jadi dari tadi kan Entok sudah mendengar semua nih penjelasan kalian. Oke, di sini kita fine, kita berdebat sehat. Kalau kita sekarang memisahkan bahwa Yesus adalah Yesus, Isa adalah Isa. Oke, mulai. Di sini aku yang percaya gitu. Memang harus begitu. Iya. Karena karena secara akademis pun, kalau kita mau berdiskusi secara akademis, Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada kontradiksi di antara kedua belah pihak. Yesus berarti nggak Isa Al-Masih ya, Elia? Berarti Yesus nggak Isa Al-Masih ya? Betul, bukan Isa Al-Masih yang di dalam keyakinan teman-teman Muslim tentu ya. Enggak, bukan. Kita sekarang fokus di kalian saja, karena aku tidak mau membawa. Begini, Ratu Entok begini. Sebelum abad ke-7, nama Yesus, nama Yunani Yesus itu adalah Yesus. Nah, orang-orang Syria Timur itu memanggilnya dengan Isa, di mana orang Syria Barat memanggilnya dengan Iso. Jadi orang-orang Kristen Arab pun, karena Rasul Paulus juga pergi menginjil ke tanah Arab, itu memanggil Yesus itu dengan Isa. Tetapi ini perlu digarisbawahi ya. Tetapi itu merujuk kepada Isa yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus yang mati terpaku di kayu salib itu, di mana Rasul Paulus memberitakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Oke, berarti di sini Yesus berarti si Yesus di sini anak dari si Maryam atau anak dari si Maria atau tidak? Anak dari Maria, suku Yehuda, bukan Lewi. Oke, berarti di sini memang pure ya. Berarti Maria pun ada dua ya? Betul. Begitu berbeda Maria. Ya, kecuali Ratu Entok,
bisa menjabarkan Maryam yang ada di dalam keyakinan ibu itu dari suku apa? Apakah dari Yehuda atau dari Lewi? Nah, kalau kita nanti larinya ke situ, nggak perlu pun Entok menjabarkan, kan sudah begitu banyak tuh. Aku kasih di feed aku, di story aku ya, untuk pembagian hal tersebut dari orang yang lebih berkompeten dibandingkan Ratu Entok. Karena kan dirimu kan paling historis. Jadi kesimpulannya sampai di mana? Jadi kesimpulannya seperti ini. Saya bertanya dengan hormat. Ini saya bertanya dengan hormat. Kesimpulan seorang Ratu Entok, Maryam dalam keyakinan ibu sendiri itu dari Lewi atau dari Yehuda? No, tidak seperti itu. Jadi kan di sini dirimu bilang kita tidak boleh bawa keyakinan kami kan. Jadi fokus untuk bertanya dalam versi kalian kan. Loh, kalau gini Ratu Entok. Kalau Ratu Entok hanya berkata fokus dalam keyakinan kami, tidak ada yang perlu didiskusikan berarti. Tidak perlu. Kenapa? Ada. Karena Yesus Kristus, bentar. Ada yang didiskusikan, kok apa yang naik? Yesus Kristus, Yehoshua HaMashiach atau Yahshua HaMashiach dengan Isa Al-Masih itu adalah satu pribadi di dalam pemahaman iman kami yang merujuk kepada satu sumber sejarah yang sama. Sejak zaman gereja purba, sejarah mengenai Kristus atau historinya itu sama. Tetapi jika ada orang lain atau kepercayaan lain yang membawa ide Isa yang berbeda daripada Isa yang diperkenalkan terlebih dahulu di dalam kekristenan pada abad pertama, kami tidak menolak itu. Kami menerima itu, tapi kami harus berani menyatakan bahwa itu bukan Isanya kami atau bukan Yesusnya kami. Kenapa? Secara historis berbeda. Meskipun memiliki persamaan nama fonetik, karena sejarah tidak bisa dibantah, Ratu. Iya. Nah, jadi gini ya Elia, setiap sejarawan itu pasti dia dominan akan menyeret untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau secara valid tidak ada sejarah historis itu yang bisa akurat. Josephus Flavius itu orang Kristen atau orang Yahudi? Saya tanya dulu. Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu mati tersalib dan bangkit pada hari ketiga. Josephus Flavius itu orang Kristen atau orang Yahudi? Nah, itu kan sejarah kalian, Beb. Bukan sejarah kami. Beb, bukan. Itu orang Yahudi. Dia tak punya kepentingan apapun. Iya, betul. Dia tak punya kepentingan apapun dengan kekristenan. Makanya judul bukunya tahu nggak apa, Ratu Entok? Judul bukunya aja Antiquities of the Jews. Dia tak punya kepentingan apapun dengan kekristenan, Mbak. Nggak ada. Jadi kenapa dia tulis dia? Kok ditulis dia? Ya kan tadi judul bukunya Antiquities of the Jews, sejarah Yudaisme. Ya karena di dalam Keyahudian dan dia adalah seorang sejarawan, maka dia mencatatkan peristiwa besar di dalam Keyahudian. Apa itu, Elia? Yang pertama, Yesus mengatakan ego eimi. Yesus raja itu, dia berkata bahwa akulah dia. Di mana dengan berkata demikian, orang Yahudi di zaman itu menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu adalah sejarah yang tidak bisa lepas. Karena hanya Kristus di dalam sejarah Yahudi yang menyamakan dirinya sebagai Allah. Hanya Kristus di dalam sejarah orang Yahudi yang menyatakan dan mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Maka itu dicatatkan dalam sejarah orang Yahudi. Karena memang peristiwa itu, penyalipan itu besar. Bahkan tidak hanya orang Yahudi, Ratu Entok ya. Apa kepentingan Cornelius Tacitus orang Roma dengan orang Kristen? Orang Roma itu penyembah pagan. Apa kepentingan mereka menuliskan sejarah mengenai Kristus? Apa kepentingan Marabar Serapion? Apa kepentingan Lucian dari Samosata? Tidak ada. Berarti kalau gini ya, berarti kalau mereka kamu klaim tidak ada kepentingan, berarti tidak bisa dipercayain dong. Loh, kenapa tidak bisa dipercaya? Itu kan sejarawan yang mereka tidak ada kepentingan. Loh, misalnya begini, Ratu, ya. Ratu merayakan pesta pernikahan lah begitu, ya. Katakanlah pesta pernikahan itu hari ini tanggal saya katakan tanggal 20 lah, 20 Januari begitu.
Ratu Entok merayakan pembukaan skincare ya, karena saya tahu Ratu Entok ini toko skincare. Nah, kemudian ada nih orang yang menyaksikan pembukaan itu megah dan mewah sekali. Megah dan mewah sekali. Dia hanya numpang lewat tetapi terkagum-kagum karena saking fenomenalnya acara itu. Kemudian dia mencatatkan di dalam kertas, dicatatkan begini. Dikisahkan bahwa seorang Ratu Entok toko skincare besar di kota Medan itu melakukan perayaan pembukaan skincare terbesar dengan tenda berwarna ini berwarna itu dan lain-lain di dalam sebuah kertas. Kemudian dia simpan tulisan itu. 2000 tahun ke depan tulisan itu ditemukan, diuji karbon, uji papirus metodologi ilmiah. Dengan uji karbon ditentukan usia kertas itu berasal dari 2000 tahun lalu. Dan ternyata di dalam sejarah yang melakukan itu hanya Ratu Entok di kota Medan. Itu orang itu tidak punya kepentingan, tetapi metodologi ilmiah membenarkan itu. Tidak ada seperti itu, Beb. Setiap orang melakukan sesuatu. Coba. Logikanya gini ya. Logikanya gini. Setiap orang melakukan sesuatu karena pasti ada kepentingan. Tidak ada logikanya tidak bisa dikatakan tidak ada kepentingan. Pasti ada kepentingan. Seperti saya masuk kemari, kan karena ada kepentingan saya kan untuk diri saya dan untuk orang yang mengikuti saya. Kok nggak ngapain kita naik? Di situ aja simpelnya. Tapi karena memang dasarnya iman kalian itu tidak mempercayai akan adanya logika, tapi selalu historis. Siapa bilang iman kami tidak punya logika, Bu? Jangan asal klaim. Ibu harus tahu ya. Memang dibilang ketuhanan itu tidak bisa dipakai dengan logika. Kan seperti itu, banyak yang bilang seperti itu. Hanya disuruh mengimani saja, diimani saja, imani saja. Logika itu subjektif. Kenapa saya katakan? Kalau ibu berkata bahwa logika tidak pernah dipakai Kristen, ibu jangan menafikan kalender. Oke, berarti logika dipakai nih. Berarti sekarang kita sepakat Elia logika dipakai nih. Logika berarti Kristen berarti dipakai logikanya. Logika itu subjektif. Ya, subjektif. Kalau Anda mengklaim bahwa Kristen itu tidak ada logika, misalnya ya, saya ikuti narasi Ratu ya. Berarti simpelnya kan aku selama ini mengklaim kalian tidak boleh pakai logika, semuanya tinggal diimanin saja. Tidak bisa. Logika itu artinya apa sih, Ratu? Coba saya tanya Ratu dulu. Logika itu adalah hal yang bisa diterima dengan akal sehat. Oh, gitu. Memang semua akal itu menerimanya, itu namanya logika. Logika, oke. Logika itu berasal dari bahasa apa, Ratu? Saya tanya dulu. Oh, saya nggak juru bahasa. Makanya itu saya izin jelaskan ya, Ratu ya. Jadi kalau Ratu, saya dengar. Jadi kalau seorang Ratu mengatakan demikian, ini saya bantu jawab. Logika itu berasal dari bahasa Inggris logic, di mana logic itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Yesus Kristus itu adalah sang logos. Yesus itu adalah sang logika. Oke, Yesus ya, logika. Berarti kalian logika. Berarti logika dipakai. Ya, harus dipakai karena kenyataan dan realita. Itu. Oke, karena berarti untuk ngomong. Berarti kan kita satu-satu dulu. Berarti kan logika dipakai. Nah, kalau logika dipakai, berarti kita harus bisa menjawab secara subjektif seperti kata Elia. Setiap orang berbuat kira-kira kalau logikanya ada kepentingan atau enggak? Belum tentu. Apa kepentingannya? Enggak, belum tentu. Kalau Anda saja. Tapi katanya logikanya dipakai. Saja. Sebentar saya tanya dulu. Premis Anda apa mengatakan bahwa itu ada kepentingan? Pada konteks apa? Hah? Sorry. Terus. Udah. Oke. Coba ulangi lagi, tadi saya lagi ada. Pada konteks apa? Tidak. Pada sekarang gini Elia, logika itu semua dalam hal konteks harus ada logika. Tidak boleh logika subjektif, tapi giliran dirimu bilang harus ada dalam hal apa? Ya logika itu kan akal yang sehat.
yang harus diterima dengan logika kita, dengan akal yang sehat, akal yang waras, akal yang memang dijangkau, harus dijangkau, dan karena memang itu kita pelajarin, makanya kita harus pakai logika, kan seperti itu. Nggak boleh ada pembagiannya tiba-tiba dalam hal apa. Nanti jatuhnya imanin aja, kan bingung kita kalau udah kita pakai logika, jangan pakai imanin nah, aja. Itu kesalahan kalian. Itu kesalahan kalian. Ketika Anda berkata, bentar. Ketika Anda berkata bahwa seseorang itu menuliskan berdasarkan kepentingannya, betul. Ada orang yang menuliskan berdasarkan kepentingannya, tapi masalahnya, apakah kepentingan itu menguntungkan dia atau tidak? Apa keuntungan bagi seorang Yahudi? Enggak, saya tanya dulu. Apa keuntungan bagi seorang Yahudi mencatatkan tentang kebangkitan penghujat Yahudi? Hah? Apa keuntungan seorang Yahudi? Sebenarnya Yahudi pun mengakui bahwa memang ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu diakui sama orang Yahudi. Tuh Bu, Ratu Entok, udah itu jawabannya selesai. Kalau Ibu berkata tidak ada, argumentasimu sendiri mematahkan premismu sendiri. Kamu berkata tidak ada. Yahudi. Kan tadi dirimu bilang dia tidak ada kepentingan pribadi. Sekarang aku bilang udah pasti ada karena dia mengakui adanya Yesus. Dia kan orang Yahudi itu mengakui adanya Yesus ataupun Isa Al-Masih. Iya, makanya tunggu dulu, dengarkan dulu saya. Josephus Flavius orang Yahudi mencatatkan kebangkitan Yesus yang menghujat Allahnya orang Yahudi. Dalam anggapan mereka, apa keuntungan bagi dia mencatatkan kemenangan orang yang menghujat kepercayaan mereka? Kalau karena dia orang Yahudi jauh terus. Oke, karena jauh sebelum karena orang Yahudi alasan gini. Ini sekarang di Elia tanyakan untuk jawab ya. Nah, kenapa alasannya apa? Tetap karena dalam jauh koridornya, tetap dalam koridor saya. Iya, karena orang Yahudi itu tetap menganggap Nabi Isa itu adalah nabi diturunkan Allah. Karena jauh sebelum ada agama apapun, Yahudi itu agamanya adalah agama Nabi Isa. Mana karena orang Yahudi menganggap Isa itu nabi. Waduh, apa RB? Ya udah, Elia nanti lihat di story aku sama di feed aku bagikan untuk data sejarahnya. Aduh. Sejak kapan orang Yahudi nganggap Yesus itu nabi mereka, Pak? Aduh, udah rusak ini. Udah. Iya, lanjutlah kalau memang itu seperti itu. Makanya kan tadi aku bilang jangan bawa agama aku, bawa ajaran agama kalian saja. Tapi kalian tetap berkeras membawakan ajaran agama aku. Makanya aku. Sejak kapan orang Yahudi mengenal Nabi Isa? Bawakan saya satu literatur keyahudian, atau mau saya panggil teman saya orang Yahudi. Bawa kepada saya. Elia nih udah pasti nengok kan semua postingan aku tentang dirimu di feed aku kan? Enggak, saya nggak lihat itu, Ratu. Saya nggak peduli dengan apapun. Harus dilihat biar dirimu sadar bahwa dirimu itu hanya tahu untuk berbicara aja, yang penting bicara, tapi nggak pernah datanya selalu nggak apa-apa. Itu kesimpulan Anda, nggak apa-apa. Tapi saya objektif ya. Saya mau Ratu Entok mempertanggungjawabkan pernyataan yang keluar dari dirimu seorang ratu ya. Tunjukkan kepada nanti saya besok saya tunjukkan. Iya. Aku semua tentang dirimu aku taruh di feed supaya nggak hilang. Satu saja literatur keyahudian yang mengakui Nabi Isa. Satu saja. Ayo. Satu aja. Karena jauh sebelum ada agama apapun di Yahudi sana, itu asal agama Yahudi itu adalah Islam. Oh, orang Yahudi itu beragama Islam. Iya, Ratu. Thank you ya, Ratu ya. Mentah kan Elia. Makanya kalau dibilang satu aja buktinya, itu satu buktinya seperti itu. Karena memang jauh sebelum ada Kristen. Gini Bu ya, itu klaim Ibu itu adalah seperti orang bermimpi. Kok bermimpi? Kenapa? Dengar dulu dong. Kenapa seperti orang bermimpi? Belum saya pernah baca literatur yang mengatakan bahwa para nabi semua itu agamanya Islam kecuali di dalam Islam. Saya tunjukkan. Saya kalau ngomong sebentar, saya akan tunjukkan faktanya. Oke, coba Ibu apa syahadatnya Raja Daud? Coba.
Kalau syahadat Raja Daud itu kita tidak pernah tahu karena kita tidak mempelajari itu di Al-Quran. Langsung ditanya satu udah selesai. Kalau orang masuk Islam kan wajib syahadat, Bu. Itu ya syahadat kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba, jadi syahadat Islam itu hanya itu, Bu? Iya. Oke, coba bro, saya Muslim 41 bro. Syahadat Ibu, syahadat itu sebenarnya ada 3 kalimat loh, nggak cuma 2 kalimat. 2 syahadat kalimat. Dari mana? Oke. Syahadat dari mana? Ada 5 kalimat. 3, nggak ada bilang 5. Nggak ada. Oke. 3, 5, 20, 15 nggak ada. Syahadat itu dari yang saya ketahui itu 2 sampai dengan saat ini. Tenang. Saya bukakan, Bu. Saya Muslim 41 ya. Sahih Muslim nomor 41. Iya. Bentar. Bu, ini polos. Polos, iya. Kalian kan Iya. paling pinter, paling historis semuanya lah. Terus Iya, nggak Bisa apa-apa. itu tuh karena ini Iya, karena ini room kalian. Kalau saya ngomong panjang lebar pun nanti saya Dengar ngerocok dong. pasti kalian matikan mic saya. Makanya saya ikutin Iya, aja dulu. sebentar. Enggak. Ibu yang bacakan? Mana Nggak ada dimatikan. orang Islam yang polos? Oke, Nggak coba apa-apa, nggak Ibu apa-apa. baca. Ratu Entok, tolong jangan framing di room saya ya. Saya nggak pernah mematikan dari tadi. Oke, Bebas berarti ngomong. kalau saya ngerocok tanpa harus Oke. mendengar dulu berarti boleh ya? Iya, nanti kita adu songkat, Bu. Adu songkat kalau kayak gitu. Coba Ibu baca dulu, Bro. Kamu aja yang baca. Iya, Ibu langsung takut bacanya. Lihat ya. Kenapa saya takut? Rasulullah Kenapa saya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saya hanya takut kepada Allah. Barang Kalau kalian siapa- nggak ada yang takutin. Tuhan kalian saja di paling nggak bisa nolong, masa saya harus takut sama Oke. kalian? Mana mungkin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendakinya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dikehendakinya. Oke, sekarang ini syahadat Islam. No. Pertanyaan. Syahadat Islam dari mana itu? Wah, Syahadat Islam dari Iqbal, mana? kau baca dong makanya. Jangan menciptakan. Saya tidak Itu pernah saya baca, Muslim, karena saya Muslim 41, kau baca dong. Tidak ada Muslim 41, yang ada Muslim dan Muslim orang Islam. Dengarin. Hadis. Ratu Saya Entok ini kasih tahu. hadis. Hadis pun banyak hadis yang lemah. Siapa dulu yang Ini sahih. mengamalkannya? Oh tidak Ini sahih. Saya Ini tidak ada pernah periwayatnya. dengar itu. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Tidak sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Semua menganggap sahih, tapi syahadat tidak ada seperti itu. Waduh, jadi gini aja deh. Ya udah. Saya sudah tanya ini sama orang yang keturunan Arab yang bisa berbahasa Arab. Ketika saya tunjukkan ini, dia katakan Tapi itu ya sudah betul. tidak ada berlaku untuk seluruh Dia bilang Islam itu di muka betul, bumi ini. benar ini. Kau Dia siapa menyangkal dulu? aja. Ya harus menyangkal karena kan kalian sekarang sudah bebas. Tadi kan aku takut kalian matiin, makanya aku iya gitu. Tidak ada syahadat kita Oke, tidak silakan pernah seperti teman-teman itu. ya. Jadi syahadat Syahadat Islam kita itu. tidak pernah seperti itu. Aduh. Jadi ini anda orang udah boleh dia bertanya. Kalian tidak boleh Kau bantah dong, mengatur Pak. syahadat kami. Itu Orang saya bertanya. silakan. Minimal tunjukkan kepada saya 1 data Yahudi yang mengakui Nabi Isa. Setelah itu boleh kita lanjut. 1 sajikan sekarang Oke, juga. besok saya kasih di story Saya saya. tidak mau besok. Kalau besok lanjut diskusi besok saja berarti. Saya Oh tidak iya, mau. berarti saya bisa bertanya. Berarti saya bisa bertanya. tidak mau melanjutkan diskusi kalau tidak ada base datanya. Base data. Oke, saya nggak main data. Saya mau bertanya sama Eli. Bagus sekali. Tapi Saya bakalan Ratu pakai datang ke standar Adam. akademis ya. Standar Apa ya, akademis sesuai klaim Anda tadi. Bahwasanya sebelum keyahudian, Islam itu sudah ada. Nah, Iya, maka betul. standarnya itu harus adanya interpretasi.
harus ada naskah yang mendukung. Iya. Misalnya naskah Pasti. Persia. Misalnya naskah Persia sebelum Masehi itu kan ada konflik dengan Keyahudian, bahkan sebelum itu. Maka jika ada naskah-naskah Persia setidaknya, karena sejatinya apapun ceritanya, semua nabi itu beragama Islam, tidak ada yang beragama Yahudi. Maksud saya, semua nabi itu Islam. Naskah dari Persia, naskah Assyrian, naskah Yunani, yang menuliskan bahwasanya ada jejak orang-orang yang bernama orang-orang Muslim atau Islam. Nah, maka itu bisa dibenarkan bahwasanya klaim Anda Islam. Memang dibenarkan. Memang dibenarkan. Semua nabi itu beragama Islam, turunnya dari Allah. Ya itu kan pandangan tidak pernah teologi. agama Yahudi. Coba kamu ngomong ke orang Yahudi begitu, apa nggak dirudal, Ratu? Enggak akan dirudal. Coba bilang sama orang Yahudi, Yahudi, itu sebenarnya Nabi Musa itu tuh adalah seagama dengan saya. Coba, kamu berani nggak ngomong kayak gitu sama mereka? Ya berani sekali. Karena memang Nabi Musa itu Muslim, Elia. Nabi Musa itu bukan Yahudi. Cuma tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bro Elia. Apa ya hidup di kaum Yahudi? Daud sama Musa, Ratu Entok. Daud sama Musa lebih tua siapa, Ratu? Tuan Elia. Oh enggak, saya tanya dulu itu aja dulu. Tuan tapi nggak apa-apa Kak. Aku mau nanya bentar ya, mau klarifikasi sebentar nih Kak Elia. Kak Entok, saya mau tanya, di dalam Islam itu selain kita harus bersyahadat, harus mempunyai rukun iman dan rukun Islam, betul? Kalau seorang Islam tidak memiliki rukun iman dan rukun Islam, dia tidak bisa disebut sebagai Islam, betul? Betul nggak? Sepakat nggak? Tapi nggak semua juga Islam itu mengetahui rukun iman, rukun Islam. Contohnya, mana tahu dia mu'alaf yang baru orang jadi mu'alaf itu harus dibimbing. Dia ketika mu'alaf itu menurut peraturan Islam harus ada saksinya. Dan saksi itu harusnya mereka yang mengerti agama. Maka tidak ada persoalan orang tidak tahu rukun iman dan rukun Islam. Nggak bisa dengan tanggapan seperti itu. Sekarang saya tanya, apakah dari Adam sampai dengan, ya katakanlah kecuali Nabi Muhammad ya, sampai Isa itu tahu rukun iman dan rukun Islam itu ada apa aja? Rukun iman, rukun Islam itu terjadi juga dari abad keberapa sampai abad keberapa seperti itu. Nah, baru semua. Apa sih rukun iman itu, Kak Entok, bisa dijelaskan nggak? Rukun iman itu apa? Rukun Islam itu apa? Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar yang terakhir. Rukun Islam yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji bila mampu. Sekarang saya tanya, dari rukun iman yang saya sebutkan, ke-6-6-nya diakomodir, dilaksanakan nggak oleh Adam? Kita bahas Adam dulu deh. Adam percaya kepada Allah nggak? Dia pasti percaya lah kan. Percaya, oke. Adam percaya sama malaikat nggak? Sudah pasti percaya. Sudah pasti percaya. Adam percaya sama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Adam percaya? Belum, karena memang sebelum ada zaman yang memang Adam itu tidak hidup di zaman itu. That's it. Apakah Adam bisa disebut sebagai Islam? Memang dia Islam. Nabi Adam itu Islam. Rukun iman yang ketiga saja Adam nggak tahu. Bagaimana disebut sebagai Islam? Karena rukun Islam itu bukan dari bagian rukun iman, bukan rukun gini Islam. Ya, dengar ya, rukun iman atau rukun Islam itu kamu mau jadi Islam, kamu hafal dulu rukun iman. Kamu harus tahu dulu rukun Islam. Bukan hafal. Tidak seperti diketahui, bukan dihafal. Iya, rukun ini yang salah dari Ratu Entek diketahuin pun tidak fardu. Diketahuin pun tidak fardu. Tidak fardu. Kalau orang mau jadi Islam bukan. Iya, memang. Misal kamu sekarang mau login nih, kamu tidak perlu tahu rukun Islam, rukun iman, tidak. Tapi kamu yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan penjuru alam tanpa sekutu, tanpa diperanakkan dan diberanakkan. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tiada nabi setelah dia. Nah, setelah dia bersyahadat, dia resmi menjadi Islam. Soal dia mau rukun Islam, rukun iman, hantu belau, kucing belagu, itu dipelajari setelah dia Islam. Enggak, itu ada di dalam surah An-Nisa. Tahu enggak? Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'idah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Iya, betul. Itu termasuk rukun iman, nggak bisa diketahui nanti. Itu fardu hukum. Sekarang saya tanya, emang orang Kristen semua tahu tentang masalah Injil? Tahu. Tahu, itu bagi kamu. Tapi banyak teman saya yang Kristen, saya murtadin. justru sama sekali nggak pernah baca. Saya murtadin. Saya pelajari Injil itu sebelum saya mengimani Kristus. Jadi kalau tadi karena saya mungkin kamu memang basicnya seperti itu. Memang kamu mau jadi penginjil ataupun pengikut saya bukan menjadi penginjil. Kan, gitu. Gini Kak Entok, saya takut nanti karena saya masih berhubungan dengan ustadz-ustadz juga sama guru ngaji saya. Itu kira-kira boleh nggak konfirmasi klarifikasi terkait tentang bahwa orang Islam itu nggak fardu untuk mengetahui rukun iman? Gini, harus fardu setelah dia jadi Islam. Kamu tadi kan klaimnya kalau orang mau jadi Islam harus tahu ya. Saya bukan mau jadi Islam. Tadi saya mengikuti premis Anda dari awal bahwa Adam, dari mulai Adam sampai dengan Nabi Isa, paling tidak kalau Nabi Muhammad kita tahu beliau memang yang membawakan Islam. Nabi Adam itu sudah Islam. Pertanyaan saya, Nabi Adam tahu nggak rukun iman kalau dia sudah Islam? Tidak, karena dia tidak mau pelajarin seperti itu. Itu dipelajarin sama zaman setelah kita jadi manusia seperti ini. Nabi Adam itu kan dari surga dia. Itulah manusia pertama. Tapi Nabi Adam tahu nggak ada Nabi Muhammad? Pasti. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah bakal menjadi kekasih Allah. Loh, bagaimana bisa? Dalam suatu hadis yang sahih, saya pernah dengar ada hadis yang sahih itu dia, kenapa kamu berdoa memakai kata Adam, kata Allah kepada Nabi Adam? Karena aku lihat setiap kata Muhammad bukan kata Adam. Kata Muhammad, menggunakan kata Muhammad. Iya, mempergunakan kata Muhammad, kata Allah kepada Adam. Adam menjawab kepada Allah, ya kan? Aku tidak tahu siapa itu Muhammad, tapi kulihat di mana ada pilar kebesaran nama Allah, di sebelah selalu ada Nabi Muhammad. Kak, maaf aku koreksi dulu. Adam itu sudah tahu, karena ketika Adam berdoa bertobat, ketika dia memakan buah kuldi, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kekasih Allah, Dik. Tahu. Dia nggak tahu. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni. Tapi Allah belum memperkenalkan dirinya. Allah belum memperkenalkan itu ke dirinya. Dia hanya tahu itu Muhammad. Ini ya, Ustadz Abdul Somad, biar terverifikasi karena takut saya dibilang penistaan atau apapun itu ya. Silakan Ratu Entok dengarkan sendiri ya, sebentar. Bentar ya teman-teman ya, biar saya nggak dibilang hoax ya. Ini bentar. Gimana ini cara muter? Bentar ya, tunggu. Itu masih ada ya literatur keyahudian yang menyebut bahwa orang Yahudi itu sebenarnya tidak ada, yang ada itu adalah Muslim. Itu kan kepada saya nabi-nabi mereka adalah Muslim. Satu aja literatur dari Yahudi. Nih ya. Iya. Elia nanti kakak kirimin ya di itunya videonya untuk ini nih itu, atau Entok ini penjelasan dari nih Ustadz Abdul Somad. Makan buah kuldi, Nabi Adam bertobat berdoa. Doa yang paling tua, doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku. Jadi klaim bahwa Nabi Adam tidak mengenal Nabi Muhammad itu salah loh. Gini loh Dek, dia bukan mengenal bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi Nabi akhir zaman. Dia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Tapi dia yakin, karena setiap ada nama Allah, lafaz Allah, selalu ada lafaz Nabi Muhammad di sebelahnya. Dia mengklaim ataupun dia merasa bahwa ini bukan hal yang biasa. Ini pasti orang yang istimewa. Ini pasti menjadi kekasih Allah, seperti itu. Dia ada rasa seperti itu. Maka dia mempergunakan bahasa Muhammad dalam berdoanya. Karena dia dikasih rasa sama Allah, dikasih nur ke dadanya sama Allah, bahwa itu akan menjadi kekasih Allah. Tapi dia belum mengenal Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu Nabi ke-25, Dek. Dari mana ceritanya Nabi Adam bisa tahu Nabi Muhammad? Kalau nggak Allah yang mengasih tahu dia.
Oke. Tapi kalau untuk berjumpa mana berjumpa, Dek? Dari mana cerita berjumpa? Logikanya di mana? Nabi Adam nabi pertama, Muhammad nabi ke-25. Masa dia sudah jumpa? Sudah kenal gitu? Kenal dari mana? Tapi kakak tahu terkait tentang Nur Muhammad gak kira-kira? Pasti. Oh, Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad ya. Bukan Nabi Muhammad yang kencing, yang tabera, yang dioekkan. Iya. Nur Muhammad itu bagian dari zat Allah untuk menciptakan alam semesta sekaligus bersama dengan Isa Al-Masih. Oh, baik. Jadi itu terkait bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah sana, itu Nur Muhammad. Berarti itu terkait tentang qasidah Barzanjit ya. Kusolli wa usallimu ala nuril ma'usufi bitafatami wal awaliyah. Aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Oke lah, nggak apa-apa. Jazakumullah khairan kasir. Udah nggak apa-apa, nggak perlu dilanjutkan lagi karena itu saya agak agak ngeri-ngeri sedikit. Iya, karena mereka tidak akan bisa paham itu. Siapa John ya, John Soyun ya nama kamu. Aku namanya Joseph Kak. Aku hostnya kebetulan. Iya, Joseph Albert Michael. Oh, hostnya kirain si Johnson ini kamu. Oke. Joseph, jadi seperti ini ya, Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah, yang punya kaki, yang terberak, yang terkencing, bukan. Jadi Nur Muhammad itu tidak akan pernah sampai kalau kita bicara di sini. Makanya terkadang entok harus sedih untuk memikirkan ini semua gitu. Karena memang tidak ada salahnya orang menganggap Yesus Kristus itu adalah ataupun Yesus itu adalah Tuhan untuk agama kalian. Tidak ada salahnya memang, karena memang dia berkata, akulah Tuhan semesta alam gitu kan. Akulah juru selamat, akulah. Karena memang Jibril berkata di dadanya untuk pakai kata aku, tapi aku bukan untuk yang berdaging, tapi dia untuk menyatakan bahwa ada zat yang berkata aku, yaitu Allah Ta'ala. Seperti itu deh. Siap. Ya, jazakallah khairan kasir ya. Kak Entok. Oke, boleh. Nanti kita ganti pertanyaan. Ajarannya mirip Basilides dari abad kedua tentang doketisme, begitu tuh yang dikutuk sama gereja begitu. Iya. Dikutuk pemahaman Ratu kita tidak pernah terkutuk. Sudah dikutuk. Oh, tidak. Enggak, tunggu. Pemahaman Ratu itu sudah dikutuk oleh gereja. Tidak dikutuk. Tidak dikutuk. Sudah dikutuk. Kenapa saya harus membaca tidak dikutuk? Oh, jadi berarti kamu berarti aku mau menjabarkan di sini. Berarti aku diizin menjabarkan. Basilides loh itu. Udah dikutuk. Enggak, kamu jangan mensamakan ajaran tauhid saya dengan Basilides. Enggak, saya enggak bawa Prioritas, jangan disambung-sambung, enggak bisa. Tadi Anda mengatakan bahwa apa yang ini kan mau Anda mau Anda hubung-hubungkan dengan Yesus kan, dengan Sang Bapa, betul? Iya, tapi saya tidak menghubungkan. Karena kan saya bilang tadi, saya kan bicara sama host karena dia katanya ini kan dari Islam kan, seperti itu. Doketisme namanya. Pokoknya dari sini kan aku sudah mau berkata, aku tidak mau membawa agama aku, justru aku mau bertanya sama Elia gitu loh. Dalam sejarah sebenarnya aku udah memahami apa tujuan semuanya, kenapa kalian sampai mempertuankan Yesus Kristus kalian kan. Tidak ada kesalahan sebenarnya. Apa kira-kira tujuan kan? Boleh saya tahu? Apa kira-kira tujuan kan? Tujuan sebenarnya kalian tidak ada bersalah dalam untuk menuhankan Tuhan kalian siapa saja. Kan seperti itu. Karena memang kalian terdoktrin dengan kata akulah. Aku adalah Bapa. Bapa adalah aku. Aku adalah begini. Gimana Yesus berkata aku adalah Bapa? Itu saja. Karena kan saling berkata bahwa dia itu Bapak di surga kan. Entok yang maha mulia. Yesus berkata aku adalah Bapa. Kamu yang sering berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga. Aduh, Ratu Entok yang baik hati, yang cantik jelita. Di mana ayatnya, Ratu? Ratu. Giliran kayak gini kamu bertanya mana ayatnya. Sementara kalian sudah selalu bilang bahwa Yesus Kristus adalah titisan Allah. Dialah Bapa. Dialah Bapa penyelamat. Gimana nyawa kita? Sekarang kalau tanya mana ayatnya, cuman aku menunjukkan ayatnya, itu kan ayat kalian. Iya, tunjukkan satu saja kesempatan atau bukti yang dimana aku pernah ngomong bahwa aku adalah Bapa. Begitu mana? Coba satu di story kamu, di story aku waktu kamu live sama Bunda Korla. Iya, yang itu kamu sendiri yang ngomong. Di mana? Di bagian mana aku ngomong? Dan sama Bunda Korla kamu ngomong dia sendirilah Bapa. Dialah Bapa Allah. Bapak Allah, dialah Yesus, dialah penyelamat. Kamu yang bilang, masih aku rekam, masih ada di video aku. Bisa aku bagi kembali di story aku ya. Di mana seorang Elia itu ngomong Yesus adalah Bapa, Ratu? Aduh, Ratu
Aku mau putarin ini videonya Iqbal sini. Silakan putarin. Oke, sini. Putarin. Aduh, pengen denger aku Ratu. Iqbal. Ya Iqbal, sini. bangun dulu kok Iqbal. Si Elia ini begitu, kalau udah kelamin diganti kadang-kadang agak gila. Sini, sini handphonenya. Gak apa-apa. Kita diskusi. Berarti kamu lab sama Bunda Korla pun berarti kamu gak ingat ya? Putar dulu. Saya minta itu siap. doang. Nggak perlu ya mau kelamin saya diganti kayak mau nggak urusan. Ya nggak apa-apa. Jangan diskusinya yang sopan ya. Jangan membawa AA pribadi. Karena jangan bawa kelamin diganti yang tersinggung nggak cuma satu orang. Karena gini Joseph, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Selesai. Ya silakan Ratu. Kami tunggu. Iya. Di mana seorang Elia berkata Yesus adalah Bapa? Silakan. Aku ini kutagih ini ya. Ini rekam ya teman-teman ya, rekam. Saya pengen nanti direkam kirim kan Pak Erben di YouTube kan aman kan Pak? Wah mana Pak Erben ini di YouTube live nggak sih? Di YouTube live setauku. Tadi ada akun Pak Erben yang lainnya. Biasanya di live kalau ada akun Pak Erben ini ada Erben murid setia 1. Biasanya di live kan kok. Bentar aku cross check di YouTube dulu. Ayo. Satu aja ya, Ratu ya, satu aja. Enggak, saya nggak sakit hati ketika Ratu bilang kelamin diganti, nggak sakit hati saya. Emang siapa yang diganti kelaminnya di sini? Adakah? Nggak tahu, udah biarin aja. Kita nunggu ini kok, nunggu data dari Ratu Entok di mana seorang Elia Miron itu berkata bahwa Yesus adalah Bapa. Satu aja. Ayo Ratu Entok. Ini Ratu Entok. Seorang ratu skincare nih, terkenal nih. Waduh, seorang public figure. Harus bisa dong nunjukin data, betul toh? Di mana Elia berkata Yesus adalah Bapa. Perasaan saya itu adalah orang yang paling keras menentang yang mengucapkan Yesus adalah Bapa. Utang Ratu Entok ada 2. Yang pertama, literatur Yahudi yang berkata bahwa yang mengakui Nabi Isa. Yang kedua, di mana Elia berkata bahwa Yesus adalah Bapa. Ada 3 bro. Saya juga ada minta itu literatur kekaisaran Assyrian yang menulis kalau Islam itu ada sebelum Yahudi apa enggak? Iya. 3. Ada 3 ya utang Ratu Entok ya. Bro Elia, Bro Johan silahkan mencari di bawah bentar ya. Aku izin mau ke toilet bentar. Bro Elia silakan di handle dulu ya. Boleh. Ya. Lanjut. Ada Om Don ya, Om Don di bawah. Bukan berarti Halo, udah dengar? Oke, silakan Ratu. Apa yang dengar? Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya Bapa. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Oke. Jadi istilahnya berarti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan? Allahnya orang Kristen itu sang Bapa itu. Iya, di mana saya berkata Yesus adalah Bapa, Ratu? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalian? Enggak, saya tanya dulu. Ya, saya pertanggungjawaban satu. Benar. Oke, boleh dimatikan dulu ya. Satu pernyataan aja yang di mana saya mengatakan Yesus adalah Bapa. Sang Kristus. Dengar dulu lah, Sang Kristus. Jadi Sang Kristus itu bukan Yesus Kristus. Ya Yesus Sang Kristus, tapi bukan Bapa. Loh. Jadi Yesus Kristus bukan Sang Bapa. Ya bukan Bapa. Ayo jangan fitnah Ratu, tunjukkan Ratu. Masa seorang Ratu Entok lari ke fitnah? Kan di sini kan dirimu berkata bahwa dia adalah Bapa kalian. Bapa itu maksudnya Tuhan. Di mana saya berkata Yesus adalah Bapa? Maka dengar dulu Elia. Jangan fitnah. Kau dengarlah dulu lah ini, dengarlah. Iya, gak usah emosi Ratu, santai aja. Allahnya punya Bapa. Di mana itu? Bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Oke, jelas ya. Terus? Jadi istilahnya berarti Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen itu ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kan? Enggak paham juga agama. Jadi gini. Allahnya Bapa itu ya Allah.
Bapaknya kalian itu sang bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Tuhan Kristus. Jadi kayak belum ngebahas ini sampai begitu-begitu ya. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi bulat jadi kayak. Di mana pernyataan saya? Nah, Oke. Di mana ya udah. pernyataan saya yang mengatakan Yesus adalah sang Bapa? Lah, kan memang Yesus Tuhan kalian, berarti dia Yesus kan sang Bapa. Iya, bukan terlepas Tuhan Allah atau gimana. Ratu Entok harus pertanggungjawabkan ucapan dan frasa Ratu bahwa ada frasa, semua tahu bahwa Yesus itu adalah Bapak kalian kan? Tunggu dulu. Bapak di surga kan? Ratu Entok, kami tidak pernah memanggil Yesus itu Bapak kami. Jadi siapa? Seorang Ratu Entok mengatakan bahwa kamu menyebutkan bahwa Yesus adalah sang Bapa. Di mana buktinya? Jangan fitnah Ratu. Ratu ini lah itulah buktinya. Yang mana Yesus adalah sang Bapa? Di mana? Lah kalian yang membuktikannya. Saya minta itu aja Ratu tidak bisa menyajikannya. Jadi sekarang yang foto di host ini, yang dipoto di host ini siapa? Bukan Yesus. Ya itu Yesus, tapi Yesus itu sang Firman, bukan sang Bapa, Ratu. Tapi tadi saya kata sang Bapak itu adalah sang Firman. Bapak itu adalah sang Firman di akhir cerita video tadi. Gini ya, Ratu. Sama Bunda Korla tadi. Dengar Ratu, saya ajarin Ratu meskipun saya nggak layak ngajarin. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan. Dari mana tidak tahu apa? Jadi Elia lebih tahu dari aku gitu. Iya, saya lebih tahu. Mana ada orang yang beragama nggak tahu apa-apa, Elia? Entah kalau aku itu dari Kristen masuk Islam, atau dari Islam masuk Kristen, baru nggak tahu apa-apa. Aku itu terlahir di muka bumi, keluarga aku itu sudah Islam. Dari mana ceritanya nggak tahu apa-apa? Jadi Elia malah tahu. Sementara semua PT aku itu membantah semua pernyataan kamu. Semua FYP di TikTok itu membantah akan semua kebodohan Elia. Kamu itu bernarasi seolah-olah pintar, karena semuanya salah. Semuanya bisa dimentahkan dengan data yang ada. Aku sudah bagi di feed aku. Nggak apa-apa. Itu pendapat Anda nggak apa-apa. Kamu selalu bilang kan seorang entok. Seolah kamu lebih pintar dari aku. Emang orang beragama harus punya Pak Erben masih pintar. ada nggak sih di sini? Coba. Pak Erben, saya bentar ya, Bu. Mana ada orang punya agama bodoh, Elia? Entah kalau aku itu mualaf, baru kamu bisa bilang kan seolah-olah aku ini bodoh, nggak ada tahu cerita, nggak tahu data. Mana mungkin? Ya saya Muhammad minta aja aku kenal. Saya minta satu literatur Yahudi aja, Ibu bilang besok, nggak berani sekarang, gimana sih? Karena kamu paling narasi. Ya Anda nggak mampu. Kamu mau menggiring publik seolah-olah kamu pintar dengan narasi kamu. Sebenarnya data kamu mentah semua. Aku mentahkan semua di story aku. Setiap hari aku sekarang udah bertiga hari ini memosting semua tweet yang tentang kamu. Supaya orang tahu bahwa narasi kamu itu tidak ada yang berbobot, tidak ada yang betul. Seolah-olah kayak betul, tapi semua termentahkan. Yang paling simpel lagi ya, buat aku sekarang bagi kamu orang bodoh. Mama-mama yang bodoh, nggak punya ilmu agama apapun, nggak seperti kamu yang betul-betul punya ijazah apa ya, saya nggak tahu di rumah kamu. Nah, logikanya kamu berkata, nggak ada data historik yang menyatakan Yesus Kristus itu ditangkap. Kamu bilang di podcast kamu. Jadi kalau dia nggak ditangkap, dia mengaku sendiri. Gimana saya berkata begitu? Ini ditambah lagi. Nah, semua kamu bilang nggak ada. Jadi podcast yang di situ bohong gitu. Jadi aku ngarang. Karena aku dengar dari podcast Richard yang sama kamu sama Richard. Aduh, seorang ratu ternyata begini ya. Begini loh maksud saya Ratu Entok. Ketika Ratu Entok aku tidak bisa bicara sebenarnya Anda kamu berkata bahwa bukankah sang Bapak itu adalah sang Firman? Itu jengkel. Tadi di akhir kamu bilang kan dialah sang Firman. Bapak itu sang Firman di akhir cerita kamu sama Bunda Korla. Sekarang kamu sudah berani lagi bilang. Ratu, telinga itu dibawa dulu ke THT. Ratu, besok kan hari Senin nih. Ratu, besok kan hari Senin nih. Besok Senin kamu kan. bilang aku tungkian. Aku nggak bilang, kamu sendiri yang bilang. Nah, Ratu, besok kan hari Senin nih. Dia tetap mengatakan bahwa Bapak itu bisa. Bentar Ratu. Besok kan Senin nih. Coba Senin itu digunakan waktunya itu datang ke rumah sakit dulu. Nah, terus datangin dokter THT gitu.
THT saya sehat sekali. Mana ada owner yang kerjasama dengan 11 dokter estetik ternama di Kota Medan, THT-nya bisa tertib gak ya kira-kira? Saya nggak mau room saya ini jadi room perkumpulan ibu-ibu yang tiada isinya. Bisa tertib gak ya? Mohon maaf, saya edukasi loh. Dari tadi tertib sekali. Iya. Karena Elia soalnya mau menggiring pabrik, saya itu congean loh, host. Bukan Kak Elia, itu Kak Mina. Dan juga jangan salah paham. Silakan diputar lagi videonya seperti apa yang diminta oleh. Oke, diputar. Firman siapa sih? Firman itu Yesus saja. Iqbal diam. Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah firman. Hah? Ya emang Yesus itu firman. Buat apa kamu teriak-teriak Ratu Entok? Elia tadi tidak mengakuinya loh. Tadi dia membantah. Kapan aku mengatakan Yesus itu Bapa? Kapan aku mengatakan dia Sang Firman? Entok ganti nama lah kau besok jadi angsa. Jangan entok mulu kau. Ya udah dengar namanya. Kalian sama-sama penyembah dia. Jadi kau pasti bela. Ini dengar kembali. Nah, makanya Yesus itu adalah bukan Allah Bapa. Nah, bukan Allah Bapa Kak Entok, emang seperti itu Yesus Sang Firman. Saya sebagai orang Katolik. Ini bukan bicara dia, itu bicara Bunda Korla. Ini yang bicara si Elia, dengar ya. Tahu, Yesus memang firman. Kamu yang diketawain Kak Entok. Buat apa koin kamu teriak-teriak? Tadi kan si Elia bilang bahwa Yesus bukan Sang Firman. Yesus bukan. Wahai Entok, ganti nama lah kau jadi angsa. Nggak masalah mau angsa. Gak usah ganti nama jadi angsa, jadi domba. Ganti nama jadi angsa biar cantik. Jadi kandang domba aja nggak apa-apa. Gini ya bro, gini. Dalam kekristenan itu Yesus adalah firman Allah. Nah, Allah yang kami sebut Bapa itu berbeda dengan firman. Tapi firman di dalam diri Allah, paham? Jadi tidak pernah ada narasi Yesus adalah Bapa. Jadi jika Yesus adalah Bapa, itu adalah sabelianisme, modalisme. Oke, ya? berarti dia bukan Bapa, bukan firman. Bukan Bapa, tapi dia firman. Masih diulang lagi, memang harus diganti nama kau jadi angsa. Iya, nggak usah, ganti aja jadi kandang binatang. Ngapain mesti baik-baik kali jadi angsa, kandang binatang langsung. Nah, bukan aku yang bilang ya. Bukan aku yang bilang ya, bukan aku ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti dia bukan Sang Firman, bukan Sang Bapa. Jadi kok disembah? Dia itu firman Allah, ya wajar lah. Firman harus disembah, gimana sih? Firman di dalam diri Allah masa nggak disembah? Dirimu lah, nggak ada akal kau. Nggak ada akal kau ya Ghazali. Nggak ada akalmu. Mana mungkin orang nggak berakal bisa ikut live? Jadi nggak ada akal bukan? Mana mungkin di dalam dirimu ada akal nggak? Bisa ikut live? Udah pastilah. Ada kan? Nah, jika orang di agama kalian ada akal nggak? Di agama kalian pakai akal nggak? Bentar dulu, sabar dulu. Jika orang memanggil mau didengar, aku lah kau dengar. Dari tadi si Elia aja aku dengar. Halo, gantian dong. Gantian. Di dalam kekatolikan ada istilah yang namanya fides quorum intellectum, di mana iman harus disertai dengan pengetahuan. Iman yang mencari pengetahuan. Cakep. Jadi nggak cuma katanya tidak boleh pakai logika. Lo katanya pakai logika aja, tapi kita harus diimani saja, nggak pakai apa diimani saja. Makanya ada penelitian dilakukan oleh gereja Katolik dari dulu sampai sekarang gitu. Tuh ada kucing lewat. Waduh, kucing udah lewat tuh. Kamu jadi kucing lah. Iya. Masa jadi entok kau kucing lah, entok mulu kucing. Jadi masalahnya dalam masalah Yesus ini. Wah, sultan kali nih. Bentar dulu entok, sultan ini. Sampai dulu entok. Kalau aku nggak usah. Berisik kali. Karena semua tahu Ratu Entok itu nggak butuh koin di sini. Karena semua tahu aku orang mampu. Ya, jadi gitu ya. Biar kucing meong-meongnya lewat dulu. Jadi kita harus benar-benar beriman sesuai karena aku owner skincare, jadi tidak butuh koin-koin kucing, koin-koin singa-singa nggak ada itu. Iya, kalian ganti nama, jangan jadi entok mulu, jangan jadi entok. Kak Mina dan teman-teman semua. Ya lanjut Bro Elia. Dari sejak awal Ratu Entok yang maha mulia ini sama sekali tidak bisa menunjukkan satu nggak boleh maha mulia. Nggak, aku tidak maha mulia. Maha itu tidak boleh untuk manusia. Entah apapun Anda,
Ratu Entok yang saya kalian paling benar datanya. Masa manusia dibilang maha? Gak boleh dibilang maha. Manusia itu tidak maha. Ya Tuhan, ampunilah dia. Iya, jangan kamu minta ampun. Bentar dulu. Tuhan kita berbeda, jadi tidak boleh meminta ampun. Ratu Entok sama sekali dari tadi hanya ngefitnah Elia, mengatakan di mana Elia berkata Yesus adalah sang Bapa, tapi Ratu Entok tidak bisa menunjukkan datanya. Itu yang pertama, Ratu Entok gagal. Jadi tadi yang video kedua, tadi apa? Ratu Entok tidak memberikan data di mana ada literatur Yahudi yang mengakui eksistensi. Jadi terus Mas Ati, kamu Instagram aku itu nggak data untuk kamu, itu semua muka kau loh. Oke, jadi Ratu Entok hanya mengarang. Oh, mengarang. Kamu justru jadi saat ini FYP terpaling ngarang. Kamu yang paling mengarang. Narasi kamu seolah-olah kamu itu paling benar, Elia. Semua data kamu itu ada di feed aku, di feed history aku taruh. Iya, kalau memang ada di VT, masa Ratu tidak belajar, cuma repost doang? Aku minta data sekarang satu. Karena nanti kalau aku tunjukkan data, kamu pasti merasa pasti lebih pintar dari aku. Makanya tengok history aku dong. Itu kan orang yang lebih pintar dari aku yang berkata. 3.700 orang loh yang nonton Ratu. Satu literatur Keyahudian yang mengatakan mereka mengakui Nabi Isa. Satu aja sekarang Ratu, cepat. 1, 2, 3, silakan. Ini dia, tengok aku tunjukkan history aku ya, Instagram aku. Bukan itu sumber data, itu artinya. Lah itu ada datanya, di situ ada datanya. Mereka menunjukkan data. Itu bukan data namanya. Data itu yang primer dong. Yang primer. Bukunya mana? Buku tulisan kuno. Nanti kalau aku bawa data aku sama kalian, karena kata kalian kok menghakimin agama kami, kamu bilang. Makanya aku tidak mau membawa data aku hanya bicara sesuai dengan data kalian saja. Makanya aku mau bertanya sama kalian. Seorang ratu ngefitnah anak 19 tahun. Satu Indonesia masa semua fitnah kamu? Mana ada memfitnah satu Indonesia, Elia? Kamu berkata, ibu berkata bahwa saya mengatakan Yesus sang Bapa, tapi nggak ada data dan buktinya. Gagal. Jadi tadi yang aku tunjukkan itu apa? Itu sang Firman, bukan Firman yang rasik. Tapi Bapak itu adalah sang Firman, kamu bilang di akhir tadi di video sama Bunda Korlahnya. Mana ada Bapak sang Firman? Yesus itu sang Firman. Aduh, dari sini saja saya semakin yakin kamu memang harus seperti yang kata orang itu, kamu memang pintar banget berbicara, narasi kamu lemah lembut. Iya, saya minta data. Tapi semuanya kosong. Ya itu cari datanya. Kamu sendiri berkata bahwa Yesus itu adalah sang Firman. Emang betul adalah Bapa. Memang betul. Tadi katanya mana buktinya? Yesus itu adalah Firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Coba Pak Erben, saya minta dulu Kak Ratu Entok kira-kira bisa bahasa Arab gak? Bahasa Arab? Maksudnya ngomong bahasa Al-Quran gitu? Bukan, ini bahasa Arab sama seperti huruf hijaiyah ada di Al-Quran. Dari A, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kho, Dal, Zar, Ro, Zain, Sin, Shin, Shot, Dot, To, Zo, Ain, Kin, Fa, Ko, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam, Alif, Hamzah, Ya. Saya minta ini huruf hijaiyahnya sama seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Memang isinya beda udah jelas, tapi huruf hijaiyahnya sama. Ini di tampilan layar Kak Entok yang gede ini huruf Arab. Ini pengakuan iman Rasul, ini syahadat kami. Silakan coba kalau bisa dibaca. Iman Rasul itu siapa? Pengakuan iman Rasul adalah pengakuan yang diteguhkan para Rasul terkait tentang iman kepercayaan kami berkaitan dengan iman kami. Apa yang kami percayai. Siapa apa itu iman Rasul itu siapa? Kamu jangan mengiring saya harus mengikuti iman kamu. Saya nggak menggiring. Iman Rasul itu siapa? Saya nggak menggiring. Rasul yang harus kami imanin untuk menjalankan kehidupan kami itu, yang kami ikuti dalam sisi apapun Nabi Muhammad. Yang lainnya kami hanya boleh tahu. Ya, tidak boleh mempelajarinya. Bahasa Arab disuruh bisa nggak? Bisa loh, mana ada orang Islam bisa ya, udah lanjut. Baca Al-Quran. Iya, dibaca Kak, kalau bisa. Silakan tafadhol, silakan dibaca. Kamu yang baca, kalau aku yang baca. Aku mana bisa baca itu sekecil itu. Bisa. Aduh, emosi aku, lanjutlah. Ini kalau kita bahas mengenai firman Allah di sini ada. Ya kita bahasnya. Apakah Yesus itu Allah Bapa? Kita buktikan. Ini syahadat yang kami punya. Ini dirumuskan di tahun 300. Syahadat yang kami punya.
Berarti kalian dong, bukan kami Islam kan? Saya nggak bilang ini punya Islam loh. Ya ampun, Tuhanku ya Yesus. Kenapa kamu harus suruh aku mempercayain itu? Kan aku Islam. Aku nggak minta Tadi kita tunjukkan samamu Sahih Muslim 41, kau bilang bukan syahadat Islam. Iya memang, bukan syahadat Islam. Jadi syahadat siapa itu? Tidak tahu, kami tidak pernah bersyahadat dengan itu. Ya berarti kamu tidak tunduk kepada Nabi Muhammad yang dibicarakan hadis. Dari mana ceritanya saya tidak tunduk? Nggak tahu itu, bukan nggak tunduk, tapi nggak tahu. Tadi dia bilang dia nggak tahu. Iya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka. Itu Sahih Muslim 41. Itu Sahih dalam Istimewa Ulama. Itu Istimewa Ulama mengatakan itu Sahih. Tidak. Sahih siapa? Kalau Sahih Pak Ghazali, aku sebentar. Ibu Ghazali. Tidak, itu sahadat Ibu Ghazali, yakin nggak? Sebentar, Ibu Ghazali yakin nggak bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa? Pasti. Oke. Yakin nggak Ibu Ghazali bahwa Nabi Muhammad Nabi termulia? Pasti. Oke. Coba sebutkan satu orang mati yang dibangkitkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, Bu. Satu orang mati yang dibangkitkan Nabi Muhammad. Dibangkitkan Allah dengan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Dia tidak pernah membangkitkan orang mati, Isa yang pernah. Oh, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Kalau Yesus Kristus membangkitkan orang mati, para muridnya Yesus juga memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tapi Allahnya ibu sama nabinya berdua nggak pernah terima kasih. Ikutlah manusia Yesus yang mampu mengampuni, yang mampu membangkitkan Allah orang yang bisa mematikan orang. Tidak pernah Nabi Muhammad menghidupkan dan mematikan orang. Oh, jadi seandainya pun Nabi Isa pernah, Nabi Isa yang pernah diberi mujizat untuk menghidupkan orang mati, tapi Nabi Isa. Ratu Entok punya utang ya, Ratu Entok masih punya utang sama Elia, di mana ada literatur Yahudi yang mengakui Nabi Isa. Pokoknya nggak usah takut Elia, semua fit aku wajah kamu sudah 3 hari ini. Satu aja. Satu aja lah memang. Karena satu aja fit aku pun semua orang udah tahu kalau kamu itu Fani Bernarasi. Ratu Entok tuh bakal marah-marahin semua orang-orang tuh. Enggak mungkin seperti itu. Begitu Ratu ya. Iya. Jadi nanti kalau besok sudah ada, aku kirimnya kemana? Kamu tengok fit aku gitu. Saya live on cam, kamu juga on cam, kita berdua muka. Oke, di Instagram atau di sini. Nanti kamu on cam juga, tunjukin datanya ke saya, oke? Gitu ya. Literatur keyahudian yang mengakui Nabi Isa. Begitu kira-kira, oke? Ratu Entok. Nanti jangan pakai nama Ghazali, pakai Ratu Entok official, oke? Nanti kalau pakai kata Ratu Entok, akun jualan kalau dipakai kayak gini, cari makannya katanya. Sementara yang cari makan kan kalian di sini. Kalau aku mana mungkin. Nggak ada cari makan. Ratu Entok mau udah kaya, ngapain cari makan? Saya minta untuk diskusi secara ini ya, data akademis, jangan menyerang pribadi Ratu Entok. Iya, data. Saya minta dengan hormat dari tadi. Saya hostnya nggak adil ya, karena hostnya sesama ya. Saya dari tadi membiarkan pribadi. Dia nyuruh aku ke THT, kamu nggak nyuruh dia ngomong. Saya tadi nge-mute loh. Gitu. Ratu Entok mau lihat percakapan saya di WhatsApp dengan Kak Mina. Saya menegur Kak Mina. Apa perlu saya kasih tahu juga? Saya pikir setiap orang bisa dewasa masing-masing ya. Bilang Mina, kamu DM-nya di apa ngedegornya di DM. Bilang aku, kamu di sini. Saya negur juga tadi kalau kamu dengar. Saya bilang sebentar Kak Mina jangan begitu. Ya ampun.
Oke ya, jadi jangan serang pribadi. Ini pasti di DM kok, tenang aja. Kalau dia punya nomor WA-mu pasti di DM. Iya. Janganlah kau cemburu. Najis. Najis. Jadi begini. Iya nggak apa-apa, saya juga najis. Jadi begini, jangan menyerang pribadi dengan mengatakan mencari uang. Karena di sini kami tidak mencari uang, karena mencari jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan dalam artian bukan untuk dipaksa, tetapi harus mendengarkan kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran Cakep. Sama alibi 11-12. Cakep sama alibi 11-12. Saya tidak mau akhirnya jatuh kepada pemahaman Anda. Dari awal saya sudah mengkoreksi Anda terkait tentang Nabi Sudah Adam. pastilah. Mana mungkin bisa jadi jatuh ke pemahaman aku, namanya ini room kalian. Harus seolah-olah memang harus jatuh ke pemahaman kalian. Saya tadi sudah mengkoreksi pemahaman Anda terkait tentang Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, Nur Muhammad dengan Nabi Adam. Itu pertama saya mengkoreksi. Yang kemudian yang kedua saya mengkoreksi Anda terkait tentang nabi-nabi yang beragama Islam, lalu Anda akui bahwa nabi-nabi yang dikatakan sebagai pemeluk agama Islam ternyata tidak mengenal rukun iman, rukun Islam yang adalah fundamental. Terus juga Ratu Antek, kita belum berdiskusi terkait tentang teologi dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait tentang Imam Hasan Al-Asy'ari, terkait tentang bagaimana Wahabi memandang Allah, terkait tentang bagaimana kaum manhaj salaf memandang tentang teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu belum kita bahas loh. Nah tapi ini yang menarik ya. Saya minta sekali lagi, kira-kira Ratu Entok masih mau berdiskusi atau sudah selesai? Kalau masih mau berdiskusi, saya minta dengan hormat untuk terakhir kalinya untuk berdiskusi secara damai. Jangan menyerang pribadi. Tapi karena gini, dari tadi di awal kenapa kamu bilang aku nyerang pribadi? Tapi Elia tadi nyuruh aku ke THT, mereka nyuruh aku ke THT, seolah-olah aku ini orang yang dungu, orang yang nggak ada. Kamu tidak lagi Ratu. Yang ngomong Ratu perlu ke THT bukan Elia Ratu, tapi Mina Ratu. Kenapa sih fitnah Elia? Lalu Elia siapa intinya kan kalian kata duluan nyerang aku kan secara personal. Ratu kataku memang harus ke THT. Udahlah lanjutlah. Iya, kenapa sih yang fitnah Elia? Tapi jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, berserah hidup ini. Gak ada yang fitnah Elia, ngapain difitnah? Sampai difitnah juga semua orang tahu yang mana bernarasi, mana yang ini sudah dengan data dengan baik. Ini akan diputarkan reply. Tadi Ratu Entok sempat pertama kali mengeluarkan statement menyerang pribadi itu mengatakan Elia itu ganti kelamin, dan kita masih ingat itu, ya. Dan itu masih belum ada Kak Mina, belum ada yang menyerang THT. Dari tadi semuanya kami diam. Saya, Pak Erben, Coach Charles, Bro Johan, Elia dari tadi diam. Kami hanya bilang jangan seperti itu. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua juga sama. Kamu menyerang pribadi, Anda menyerang pribadi, nggak digubris juga. Peringatan ketiga itu bukan urusan saya lagi. Jadi ketika Anda mendapat hal yang sama, di dalam Alkitab dikatakan jangan menghakimi. Karena jikalau kamu menghakimi orang, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai. Jadi sekarang terima konsekuensi kalau ada orang yang menghakimi. Itu bukan urusan saya lagi. Saya sudah mengingatkan Anda tadi. Gak apa-apa. Entok itu tidak masalah dihakimin, karena Entok tidak pernah berharap dihakimin orang. Jangan manipulatif. Karena orang itu tidak pernah. Sepak ngomong dipenggal, sepak ngomong dipenggal. Karena Anda mau selesai. Terlalu manipulatif. Jadi bukan kami yang menghakimi, Anda duluan yang menghakimi. Ingat, catat baik-baik perkataan Tuhan saya. hakimin pun tidak apa-apa. Catat baik-baik perkataan saya. Jangan menghakimi jika Anda tidak mau dihakimi. Bentar Joseph. Seandainya pun dihakimi tidak apa-apa. Bentar Ratu. Kita berbicara sebagai manusia ya. Kalau saya mau, saya boleh sakit hati dengan ucapan Ratu yang bilang saya ganti kelamin. Saya bisa kok. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Mungkinkah seorang Ratu Kenapa yang sakit hati? Iya, emangnya kamu yang ganti kelamin? Mungkinkah seperti kelamin kan? Bentar dulu Joseph. Gak ada yang ganti kelamin kan? Coach Charles ganti kelamin gak? Ngapain kamu sakit hati? Enggak dong. Tulen saya. Kita kelaminnya kodrat kita sama, kita laki-laki di sini. Kenapa harus pakai sakit hati? Kenapa harus pakai sakit hati kalau itu kebenaran? Kalau saya mau, saya bisa sakit hati. Tapi saya tidak perlu sakit hati kalau itu kebenaran. Oh kebenaran, oh ya sudah kalau kebenaran nggak apa-apa sih. Segala hati. Kenapa harus sakit hati kalau itu betul? Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu, Bu Gojali. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang sebenarnya ganti kelamin. Saya yang ganti kelamin. Jadi dia nggak ganti kelamin.
Udah, kita diskusi secara sehat ya, diskusi secara sehat sekarang, jangan bahas tentang pribadi. Saya tidak mau dengan hal itu karena tidak ada hubungannya, korelasinya. Sebelum saya mau keluar, ini ada deadline tugas dari dosen. Nah saya mau tadi aku bertanya tadi kasih. Entok bisa dikasih bertanya. Bentar dulu, ini Bro Johan mau izin apa bentar dulu? Ya, sabar ya kayaknya. Nah, saya cuma mau izin keluar. Sebelum itu saya mau mengatakan beberapa hal ke Bunda siapa ya? Bunda apa? Ratu Entok ya, Ratu Entok. Aku enggak Bunda, aku Ratu Entok. Iya, kalau saya perhatikan dari tadi, di mana semua pembahasan itu bahas A, Anda balasnya itu Z. Jadi sama, aku juga merasa seperti itu ke kalian. Iya. Enggak, tapi beneran saya ini di sini berbicara sesuai fakta. Cuma karena aku 1, kalian 20, berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian 7, aku 1, ya seolah-olah aku itu yang gimana? Karena biasa. Tapi coba kalian masuk juga ke room kami ya di tempat Islam, pasti kalian juga merasakan seolah-olah kalian itu tidak sesi punya curhatnya data. Karena saya sudah mengkick Bro Johan, bahkan tadi ketika Kak Mina mulai bersuara terkait tentang THT tadi saya nge-mute loh. Saya nge-mute paksa. Silakan Kak Mina konfirmasi saya tadi mute kan? Saya sudah bersikap adil dari tadi. Bro Elia juga kena mute. Anak-anak Tuhan, meskipun saya difitnah, saya nggak fitnah balik gitu Pak. Udah. Dari buahnya kamu mengenal mereka gitu. Jadi kita bisa tahu sesembahan siapa yang benar. Haleluya. Ya udah, sekarang silakan Ratu Entok bertanya, tidak usah curhat lagi panjang kali lebar, langsung aja. Oke, bertanya ya. Oke, iya. Dari hostnya langsung udah kayak nggak asik. Oke. Jadi kalau Aito bertanya, nah kalian berarti di sini mempertegas bahwa iman kalian sesuai dengan